Perkenalkan, nama saya Indra Fonsoli dari jurusan Komputer Science dengan NIM 260210163. Perkenalkan, nama saya Ferdi Jonathan Wijaya dari jurusan Computer Science dengan NIM 26021037721. Perkenalkan, nama saya Owen Tamasi Buntoro dari jurusan Computer Science dengan NIM 2602091122. Kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut dengan artificial intelligence adalah salah satu teknologi yang paling menjanjikan dan revolusioner dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuan untuk meniru perilaku manusia, AI telah membuka jalan bagi kemajuan teknologi yang lebih besar dan lebih cepat. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang apa itu kecerdasan buatan, sejarahnya, jenis-jenisnya, aplikasinya, manfaatnya, tantangannya, dan arah masa depannya. Kita juga akan membahas tentang bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan kita dan membuka jalan bagi kemajuan teknologi yang lebih besar. Apa itu AI? Kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut dengan artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Kecerdasan buatan juga dapat diartikan sebagai kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia, seperti berpikir, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan. Kecerdasan buatan memiliki beberapa karakteristik seperti kemampuan untuk belajar dari pengalaman, kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru, kemampuan untuk membuat keputusan tanpa intervensi manusia yang langsung, kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar dan kompleks, kemampuan untuk mengenali pola dan hubungan dalam data. Sejarah singkatnya, konsep AI telah ada sejak tahun 1950-an, ketika Alan Turing mengusulkan tes Turing untuk mengevaluasi kemampuan mesin dalam meniru perilaku manusia. Tes Turing ini bertujuan untuk mengetahui apakah mesin dapat berpikir dan berperilaku seperti manusia. John McCarthy yang dikenal sebagai Bapak AI menciptakan istilah kecerdasan buatan dan menyelenggarakan konferensi AI pertama di Dartmouth College pada tahun 1956. Konferensi ini menjadi tonggak awal pengembangan AI dan membuka jalan bagi para peneliti untuk mengembangkan teknologi ini. Pada tahun 1960-an, AI mulai berkembang pesat dengan munculnya beberapa penelitian dan proyek-proyek AI. Pada tahun 1980-an, AI mulai digunakan untuk beberapa aplikasi seperti sistem pakar dan robotika. Tujuan utama pengembangan AI adalah menciptakan mesin yang dapat belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan situasi baru, dan membuat keputusan tanpa intervensi manusia yang langsung. Tujuan ini dapat dijabarkan menjadi beberapa subtujuan, seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai industri, meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kemampuan manusia dalam berbagai bidang, seperti pendidikan dan kesehatan, menciptakan mesin yang dapat berpikir dan berperilaku seperti manusia. Dengan demikian, pengembangan AI dapat membantu meningkatkan kualitas hidup manusia dan membuka jalan bagi kemajuan teknologi yang lebih besar. Jenis-jenis AI. AI sempit atau yang sering dikenal dengan AI lemah. AI sempit dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan sangat baik. Contoh-contoh AI sempit termasuk asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant, yang dapat melakukan pencarian suara, memberikan rekomendasi, dan menjawab pertanyaan. Sistem pengenalan suara, yang dapat mengenali dan memahami perintah suara manusia. Sistem pengenalan gambar yang dapat mengenali dan memahami objek dalam gambar. Sistem pengenalan teks yang dapat mengenali dan memahami teks yang ditulis. AI sempit memiliki beberapa kelebihan seperti yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan sangat baik. Kedua, kemampuan untuk bekerja dengan cepat dan akurat. Ketiga, kemampuan untuk menghemat waktu dan biaya. Namun AI sempit juga memiliki beberapa kelemahan seperti kemampuan yang terbatas untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks, kemampuan yang terbatas untuk memahami konteks yang lebih luas, dan kemampuan yang terbatas untuk belajar dari pengalaman. AI umum adalah jenis AI yang mampu melaksanakan berbagai tugas intelektual yang setara dengan kemampuan manusia. AI umum dapat memahami dan belajar dari berbagai konteks dan dapat menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Contoh-contoh AI umum termasuk ke dalam sistem pengenalan bahasa, sistem pengenalan gambar, sistem pengenalan suara, dan sistem pengenalan teks. AI umum memiliki beberapa kelebihan seperti kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks, kemampuan untuk memahami konteks yang lebih luas, kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Namun AI umum juga memiliki beberapa kelemahan seperti yang pertama, kemampuan yang masih terbatas untuk menyelesaikan tugas yang sangat kompleks, kedua, kemampuan yang masih terbatas untuk memahami konteks yang sangat luas, ketiga, kemampuan yang masih terbatas untuk belajar dari pengalaman. Selanjutnya, kita akan membahas cara kerja dari kecerdasan buatan atau yang bisa disebut dengan AI. Cara kerja dari kecerdasan buatan dibagi menjadi tiga metode.
yaitu machine learning, deep learning, dan natural language processing, atau yang bisa disebut dengan NLP. Pertama, kita akan bahas machine learning terlebih dahulu. Machine learning adalah metode di mana algoritma belajar dari data yang tersedia. Dengan cara ini, algoritma dapat mengidentifikasi pola dan hubungan yang ada dalam data tersebut, serta membuat prediksi yang berdasarkan informasi yang telah dipelajari. Misalnya, dalam pengenalan gambar, algoritma dapat dilatih untuk mengenali objek dalam gambar setelah menganalisis ribuan contoh yang berbeda. Proses ini melibatkan penggunaan data latih yang lebih bervariasi, sehingga algoritma dapat generalisasi dan membuat prediksi yang akurat pada data yang baru. Machine learning sangat penting dalam banyak aplikasi, mulai dari rekomendasi produk hingga pengenalan suara. Selanjutnya, kita beralih ke deep learning. Deep learning adalah subset dari machine learning yang menggunakan struktur jaringan saraf dalam. Jaringan ini terdiri dari banyak lapisan neuron yang bekerja sama untuk memproses data yang besar dan kompleks. Setiap lapisan dalam jaringan saraf memiliki kemampuan untuk mengekstrak fitur dari data yang berbeda yang memungkinkan algoritma untuk belajar secara mendalam. Contohnya adalah aplikasi pengenalan wajah yang menggunakan deep learning untuk mengidentifikasi individu dalam suatu foto. Ini dilakukan dengan menganalisis berbagai fitur wajah dan membandingkannya dengan data yang telah dilatih sebelumnya. Teknologi deep learning telah mengubah cara kita berinteraksi dengan perangkat digital dan membuka pintu untuk inovasi baru dalam berbagai bidang. Yang terakhir, kita memiliki Natural Language Processing, atau yang bisa disebut dengan NLP. Natural Language Processing adalah cabang dari AI yang memungkinkan mesin untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Dengan NLP, komputer dapat menganalisis teks, memahami konteks, dan menghasilkan respon yang relevan. Sebagai contoh, chatbot yang biasa kita temui di situs web seringkali menggunakan NLP untuk menjawab pertanyaan pelanggan dan memberikan layanan yang responsif. Teknologi ini memungkinkan interaksi yang lebih natural antara manusia dan mesin, dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Contohnya mulai dari layanan pelanggan, hingga analisis sentimen di media sosial. Dengan kemajuan dalam NLP, kita bisa berharap untuk interaksi yang lebih manusiawi dengan teknologi di masa depan. Sekarang, mari kita eksplorasi beberapa aplikasi nyata dari kecerdasan buatan di berbagai bidang yang penting. Yang pertama, yaitu bidang kesehatan. AI digunakan secara luas untuk mendiagnosis penyakit dengan cara yang lebih cepat dan akurat. Dengan menganalisis data medis yang ada, seperti hasil tes laboratorium, riwayat kesehatan, dan bahkan data genetik, AI dapat memberikan rekomendasi diagnosis dan personalisasi perawatan pasien. Contohnya, algoritma dapat memprediksi kemungkinan munculnya penyakit tertentu berdasarkan riwayat medis pasien dan faktor-faktor risiko yang ada. Hal ini tidak hanya membantu dokter dalam membuat keputusan, tetapi juga dapat meningkatkan hasil perawatan bagi pasien. Selanjutnya, mari kita lihat aplikasi AI dalam transportasi. Mobil otonom adalah contoh yang sangat menarik, di mana AI dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi. Mobil ini menggunakan sensor canggih dan algoritma AI untuk mengumpulkan data tentang lingkungan sekitar mereka, seperti posisi kendaraan lain, pejalan kaki, kondisi jalan, dan lain-lain. Dengan menganalisis data, mobil otonom dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat, seperti saat memperlambat atau mempercepat kendaraan, atau yang lainnya. Ini berpotensi mengurangi kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan pengalaman berkendara. Kemudian, di sektor keuangan, AI dapat membantu dalam analisis risiko investasi dan mendeteksi penipuan. Dengan menganalisis pola transaksi dan perilaku pengguna, AI dapat menemukan aktivitas mencurigakan yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Misalnya, sistem AI dapat memberitahu bank jika terdapat transaksi yang tidak biasa yang dapat menunjukkan potensi penipuan. Selain itu, AI juga dapat membantu investor dalam menganalisis data pasar untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Yang terakhir, yaitu aplikasi AI dalam bidang hiburan. Banyak sekali platform streaming seperti Netflix dan Spotify yang menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi film dan musik
kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Dengan menganalisis data historis dari perilaku pengguna, algoritma AI dapat menyarankan konten yang relevan dan menarik bagi pengguna secara personal. Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman konsumen, tetapi juga dapat membantu platform dalam menjaga pelanggan mereka. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari kecerdasan buatan. Yang pertama, yaitu efisiensi. AI memiliki kemampuan untuk mengotomatiskan tugas-tugas berulang dan memproses data yang sangat cepat. Dengan hal ini, AI dapat membantu menghemat waktu dan juga biaya dalam berbagai industri. Misalnya, dalam dunia manufaktur, AI dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses produksi, yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan mengurangi kesalahan manusia. Dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin, perusahaan dapat fokus pada kegiatan yang lebih strategis dan inovatif. Selanjutnya, AI berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan kemampuan analisis data yang lebih akurat, AI membantu bisnis dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dan memberikan wawasan yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Misalnya, dalam analisis pasar, AI dapat mengidentifikasi tren dan pola yang dapat membantu bisnis merumuskan strategi yang lebih baik dan membantu mengambil keputusan langkah-langkah proaktif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, AI juga mendorong inovasi. Dengan mempercepat proses penelitian dan pengembangan, AI memungkinkan penemuan baru dalam berbagai bidang seperti medis, teknologi, dan juga teknologi. Contohnya, dalam penelitian obat, AI dapat menganalisis ribuan senyawa dan meramalkan efektivitasnya terhadap penyakit tertentu, sehingga mempercepat pengembangan obat baru. Ini membuka peluang baru untuk solusi yang lebih baik dan efisien di banyak aspek kehidupan kita. Nah, dalam pembuatan AI juga terdapat tantangan dan juga resikonya. Yang pertama ada etika. Terdapat pertanyaan serius mengenai bias algoritma yang dapat menyebabkan diskriminasi, serta pentingnya transparansi dalam pengembangan AI. Yang kedua ada hal tentang keamanan, kekhawatiran tentang privasi data, dan potensi penyalahgunaan teknologi AI menjadi isu penting yang harus diatasi. Yang ketiga ada tentang pekerjaan, AI berpotensi menggantikan banyak pekerjaan manusia. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam pasar tenaga kerja yang perlu diatasi dengan pelatihan ulang dan pendidikan. Lalu ada masa depan untuk AI. AI harus mengikuti tren yang lebih etis dan bertanggung jawab menjadi fokus utama, termasuk regulasi dan kebijakan yang memastikan penggunaan yang aman. Lalu ada implikasi sosial. AI memiliki dampak yang luas pada masyarakat, termasuk pendidikan, di mana teknologi dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Lalu inilah kesimpulan untuk presentasi kami hari ini. Lu jangan senyum-senyum, mau. Lu jangan senyum-senyum. Lu jangan liat gue, babi. Iya, 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 Berarti iya. kalau udah sekali cut biasa ini anjing. Ya, oke, dadah. Nih, gua Nah, ngalir, gua ngalir. Gua ngalir. Satu, dua, tiga. Lalu inilah kesimpulan untuk presentasi kami hari ini. Kita perlu memahami AI. Memahami teknologi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita dapat memanfaatkannya untuk kebaikan bersama dan menghindari potensi resiko. Dari kehidupan sehari-hari hingga industri, AI berfungsi sebagai pendorong inovasi dan efisiensi, membuatnya menjadi komponen penting dalam kemajuan teknologi. Kita juga perlu mendorong penggunaan AI dengan bijak dan etis, memastikan bahwa teknologi ini berkontribusi positif terhadap masyarakat dan tidak merugikan individu ataupun kelompok tertentu. Berikut referensi kami dari presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua dalam presentasi kami tentang AI ini. Kami telah menjelajahi konsep AI, sejarahnya, jenis-jenisnya, aplikasinya,
manfaatnya, tantangannya, dan arah masa depannya. Semoga ini dapat membantu kalian semua untuk dapat memahami AI dengan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.